354, episode 66 Beyond Good and Evil 4. Pada saat ini, Bi-hyung sedang menonton layar duet Between Good and Evil di biro. Tahap Constellation 2 dan Perang Iblis akan menjadi Pulau Reinkarnasi, yang terletak di Sesar Gelap. Pada saat deklarasi Dokkaebi Agung terdengar, semua Dokkaebis biro itu gempar. Tidak, mengapa pulau tiba-tiba? Mengapa Dokkaebis besar berpikir? Bahkan Dokkaebis besar tidak bisa mengatur panggung untuk skenario utama ke-80. Jika kehendak Starstream tidak bergerak, aliran bintang bersedia untuk membuka skenario utama ke-80. Skenario utama baru telah dibuat. Bi-hyung terkejut dengan pesan sistem. Apakah Starstream benar-benar bergerak? Serangkaian perubahan skenario mengejutkan membuat Bi-hyung terpana. Bi-hyung, sebuah wahyu baru saja diterima. Petik 2. Petik 2, sebuah wahyu. Setelah beberapa saat, panel baru disiapkan. Layar belum muncul tetapi Bi-hyung tahu apa itu. Petik 2, piring wahyu. Lempengan yang tidak diketahui yang hanya bisa dilihat oleh rasi bintang dan Raja Iblis yang memperoleh kekuatan, wahyu. Bahannya tidak diketahui dan bahkan ruang serta koordinatnya tidak diketahui dengan jelas. Biro hanya bisa mengamati benda aneh itu. Setiap nebula memiliki nama berbeda untuk piring ini. Wahyu ilahi, satu kata, bisikan iblis tua. Itu adalah objek tak dikenal yang merusak informasi masa depan, memaksa Biro untuk memperhatikannya. Metode yang digunakan oleh rasi bintang Starstream untuk membaca masa depan itu sederhana. Terkadang ada lubang di piring wahyu dan serangkaian fragmen cerita akan dirilis dari lubang. Fragmen-fragmen yang tumpah memiliki informasi tentang masa depan. Rasi bintang dan Raja Iblis mengenalinya, menggabungkan kata-kata dan menggunakan ini untuk memprediksi masa depan atau membaca nasib mereka. Stigma yang disebut wahyu dibuat. Itu sebenarnya hanya merekonstruksi kata-kata ini. Bi-hyung bertanya, apakah ada giliran lain di piring wahyu? Iya, itu sudah menjadi masalah sejak mulai bergetar beberapa tahun yang lalu. Versi asli wahyu merilis informasi masa depan tetapi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap probabilitas skenario biro. Masa depan yang direkonstruksi melalui wahyu tidak pasti dan tidak jelas. Namun, sudah ada celah di piring ini sejak beberapa tahun lalu. Melalui celah itu, seluruh informasi masa depan muncul. Lubang aneh terjadi beberapa hari yang lalu. Lubang yang terjadi beberapa hari yang lalu menyebabkan masalah dalam probabilitas yang tidak dapat diabaikan bahkan oleh Starstream. Informasi yang seharusnya tidak diteruskan melewati lubang yang rusak itu tanpa kerusakan. Bi-hyung masih sakit kepala ketika memikirkan pekerjaan pada saat itu. String aneh telah muncul melalui lubang untuk sementara waktu. 3 cara untuk bertahan di dunia yang hancur. Nama itu tampak seperti judul sebuah buku dan rasi bintang Star jatuh ke dalam kekacauan. Apa 3 cara untuk bertahan dalam ruinworld.txt? Apakah kehancuran berarti tidak terbaca dari setiap skenario? Rasi bintang yang mengabaikan skenario dan tetap santai mulai bertindak seperti kaki mereka terbakar setelah wahyu ini dirilis. Rumor tentang kiamat menyebar dan ada desas-desus tentang akhir Starstream. Layarnya siap. Bi-hyung menyaksikan layar hitam putih dengan gugup. Beberapa kata yang muncul melalui lubang menyebabkan seluruh aliran bintang bergetar. Apa jenis wahyu yang akan terjadi saat ini? Setelah beberapa saat, layar wahyu muncul. Lalu ada lubang yang sangat kecil di tengah piring. Tidak ada perubahan. Saat berikutnya, para Dokkaebis tercengang oleh benda keputihan yang muncul di dalam lubang. Itu adalah mulut seseorang. Jadi, tes mikrofon. Dokkaebi berteriak, apa ini? Biro sedang dalam kekacauan saat mulut terus berbicara. Bisakah kamu mendengarku? Saya akan memberi Anda wahyu sekarang. Saya hanya akan menunjukkan kepada Anda sebentar jadi lihat dan ingat. Bersamaan dengan suara yang jelas dan ceria, ada suara halaman berputar. Setelah beberapa saat, potongan-potongan cerita melewati lubang. Cara bertahan hidup di dunia yang hancur, cara ketiga. Wahyu itu muncul dengan jelas. Itu benar-benar seperti wahyu ilahi. Metode itu ada di Pulau Reinkarnasi. Fragmen cerita tersebar di udara dan suara itu berkata. Pernahkah kamu melihatnya? Selamat tinggal. Lubang ditutup dan suara itu menghilang. Bi-hyung bergumam, ya Tuhan. Tak satu pun dari Dokkaebis terkejut dari biro bisa membuka mulut mereka. Lonceng berdering dari seluruh penjuru. Pertanyaan rasi bintang yang tak terhentikan mengalir deras. Duet antara baik dan jahat masih bermain di panel di sisi lain. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Suara Great Dokkaebi Baram terdengar. Tahap Constellation 2 dan Perang Iblis akan menjadi Pulau Reinkarnasi, yang terletak di Sesar Gelap. Setelah duet antara baik dan jahat, kelompok kami segera kembali ke bumi. Sepanjang perjalanan kembali ke kompleks industri, anggota partai sangat gembira. Secara khusus, Jung Hee-won dan Lee Ji-hye sedang memeriksa kinerja plak yang kami terima. Hadiah utama duet antara baik dan jahat. Di Starstream, status umumnya naik hanya melalui akumulasi cerita. Namun, ada peninggalan bintang yang sangat langka yang menaikkan status tanpa perlu akumulasi cerita. Ini adalah kasus dengan plakat yang diberikan di duet antara baik dan jahat.
Pedangku sepertinya lebih ringan. Apakah ini cukup untuk bisa mengayunkan Hyun Sung Jusi dengan ringan? Murmur membuat Lee Hyun Sung gemetar. Tentu saja, plakat itu lebih efektif daripada mendapatkan 2 cerita kelas mitos semu. Mengingat bahwa semua cerita tingkat mitos semu yang saya peroleh adalah yang saya peroleh setelah menderita dan mati, itu adalah dorongan yang luar biasa. 5 juta koin tiket pertukaran. Selain itu, mereka menerima 5 juta koin sebagai hadiah uang. Dok Jasi, kita kaya sekarang. Aku tidak perlu khawatir tentang koin untuk sementara waktu. Anak-anak, berapa banyak yang kamu dapat? Jung Hee-won sibuk mengajukan pertanyaan kepada anak-anak yang menerima penghargaan kimia terbaik. Shin Yosung, jujur, aku sedikit lebih aktif. Beri aku 100.000 koin lagi. Petik 2. Omong kosong apa ini? Secara alami akan dibagi 2. Itu sama dengan cerita yang dibagikan. Petik 2. Lee Hyun Sung menghentikan anak-anak. Anggota partai nampak bersemangat dengan alasan mereka sendiri, tetapi di sisi lain, mereka juga melirik ke arahku. Sebenarnya, ada pertanyaan yang belum diajukan semua orang. Mengapa Yo Jong Hyuk dan aku berkelahi? Anggota partai telah melihat pemandangan itu dengan mata kepala mereka sendiri tetapi tidak ada yang bertanya kepada saya tentang hal itu. Mungkin mereka secara naluriah menghindari topik itu. Mungkin itu pertimbangan mereka sendiri ketika mereka menunggu saya untuk berbicara terlebih dahulu. Aku masih mendengarkan Yo Sangah di kepalaku sementara aku membawa Yo Jong Hyuk yang tak sadarkan diri di punggungku. Petik 1. Maksudmu, kau membocorkan isi jalan hidup melalui lubang di dinding keempat. Iya. Petik 2. Rasi bintang menerimanya sebagai wahyu. Tepat sekali. Petik 2. Awalnya saya tidak mengerti. Informasi yang dikirim dari dinding keempat menjadi wahyu ke rasi bintang. Pertama-tama, peran wahyu dalam novel asli. Tidak, tunggu. Jangan katakan padaku. Ada banyak hal di kepalaku. Yo Sangah bertanya, Dok Jasi, apakah Anda memperhatikan tembok keempat mungkin kata aslinya? Iya, saya tidak tahu arti sebenarnya tetapi. Petik 1. Awalnya, dinding keempat adalah istilah panggung. Dinding yang memisahkan permainan dari dinding. Karakter dalam drama tidak akan pernah bisa mengenali dinding keempat. Itu karena mereka tidak ada di luar panggung. Di luar panggung. Itu adalah kenyataan yang saya tinggali. Merinding terbentuk di lengan saya. Memang, jika nama dinding keempat memiliki asal-usul dalam arti yang sama dengan deskripsi Yo Sangah, wajar saja akan ada jalan bertahan hidup di dalam tembok ini. Itu karena isi Ways of Survival diciptakan dalam kenyataan. Dengan kata lain, wahyu adalah spoiler yang mengalir dari novel ke realitas. Orang tidak dapat menemukan sumbernya sehingga itu menjadi wahyu ilahi di mata para tokoh. Yo Sangah terus berbicara. Saya selalu berpikir itu aneh. Informasi yang disaring tentang cara bertahan hidup tiba-tiba dirilis. Namun, waktu itu bertepatan dengan ketika saya memasuki dinding keempat. Bertepatan. Ya, buku yang menghalangi lubang yang saya masuki adalah cara bertahan. Judulnya bisa dilihat dengan sangat baik. Sekarang saya mengerti segalanya. Alasan mengapa rasi bintang dan Raja Iblis tiba-tiba tahu tentang cara bertahan hidup. Itu sebabnya pengembangan yang tidak ada dalam novel asli tiba-tiba terbuka. Informasi yang mereka tahu semuanya bocor melalui lubang di dinding keempat. Ini agak rumit tapi ini hal yang baik. Baik, petik 2. Yo Sangah menjawab sambil tertawa. Dia mungkin memikirkan hal yang sama denganku. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa menggunakannya sangat sering. Aku memperhatikan banyak penampilan. Oh, maaf. Aku harus pergi sebentar karena para senior menelepon. Kemudian suara Yo Sangah menghilang dari kepalaku. Dia adalah anggota termuda dari perpustakaan, tetapi dia memiliki banyak akal. Bagaimanapun, berkat kinerja Yo Sangah, kami mendapat kartu baru untuk digunakan. Tembok keempat memungkinkan saya untuk memanipulasi wahyu yang diterima oleh rasi bintang. Sampai dinyatakan sebagai wahyu palsu, saya bisa menggunakan informasi untuk menghasut rasi bintang. Han Suyong berjalan di sampingku dan membuka mulutnya. Kamu belum bicara sebentar. Aku hanya berpikir untuk diriku sendiri sebentar. Kamu pasti punya banyak pikiran. Han Suyong menggigit bibirnya dan menggunakan midday twist saat berbicara. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apalagi, saya harus mempersiapkan skenario berikutnya. Constellation and Demon War adalah skenario ke-80 dan akan dimulai dalam sebulan. Selain itu, Han Suyong memiliki tatapan yang rumit di matanya. Dia menyaksikan Yo Jong Hyuk digendong di punggungku. Apakah kamu tahu apa yang terjadi ketika Yo Jong Hyuk akan bangun? Yo Jong Hyuk menyadari identitas Ways of Survival. Saya tidak tahu apa yang dia tahu tetapi saya tidak bisa menyembunyikan informasi darinya. Dia mungkin kaget dan menerima luka yang mengerikan tapi tetap saja. Han Suyong memberitahuku. Sebagai referensi, saya menentangnya. Apa hal yang akan Anda katakan? Han Suyong bertindak seolah dia tahu pikiranku. Dia menghela nafas ringan dan melihat ke tanah. Dengan kepribadian Anda, aneh bahwa Anda telah menyembunyikannya sejauh ini. Han Suyong sepertinya salah paham denganku. Jika saya bisa menyembunyikannya lebih baik, saya akan menyembunyikan sebanyak mungkin. Jika memungkinkan, sampai akhir cerita.
Han Suyong menggelengkan kepalanya. Anda dapat menyembunyikannya sebanyak mungkin. Berpura-puralah kau tidak tahu. Berpura-puralah menjadi nabi, seperti yang telah Anda lakukan sejauh ini. Apakah Anda pikir mereka akan mempercayainya? Saya harus bicara sekarang. Bukan hanya Yo Jong-hyuk tetapi anggota partai lainnya juga. Mata Han Suyong tumbuh lebih besar pada kata-kataku. Apa omong kosong apa ini? Mengapa Anda akan memberitahu mereka? Mereka pantas tahu. Saya sudah mencobanya sebelumnya. Namun, para karakter tidak bisa tahu apa-apa tentang cara bertahan hidup. Mereka pikir itu hanya lelucon. Ini mungkin berbeda sekarang. Penyaringan dilepaskan. Han Suyong membuka mulutnya sebelum menutupnya lagi. Alih-alih mendesak saya, dia mencari wajah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Sebuah penghinaan samar ke arahku bisa dilihat di mata Han Suyong. Apakah itu untuk Anda atau untuk mereka? Tanda hubung. Anda sudah menipu orang-orang ini. Sekarang Anda akan meminta pengampunan. Aku tidak bermaksud dimaafkan. Seperti Han Suyong, saya juga mengamati wajah mereka. Jung Hee-won yang kuat tapi lembut. Lee Hyun-sung yang tulus dan tidak canggih. Lee Ji-hye yang tangguh tapi manis. Orang dewasa tapi Shin Yo-sung murni. Saya melihat wajah mereka dan mengingat deskripsi yang saya tahu. Beberapa dari mereka tidak dijelaskan, dan yang lain memiliki wajah yang berbeda dari deskripsi. Mereka adalah wajah yang saya tahu tetapi tidak tahu. Shin Yo-sung tiba-tiba melihat ke belakang dan melambai ke arahku. Saya berbicara sambil melambai ke arah anak itu. Tanda hubung. Saya ingin menjadi teman sejati. Han Suyong diam untuk waktu yang lama sebelum diam-diam berbalik dan menghilang ke pabrik. Di kejauhan, pesan darinya kembali seperti gema. Apakah saya tidak mengatakannya dengan jelas? Saya menentangnya. Tidak lama kemudian, kami tiba di pabrik dan kami masing-masing beristirahat untuk pulih. Malam itu, saya memanggil semua anggota perusahaan Kim Dok-ja selain Yo Jong-hyuk yang tidak sadar. Saya meminta Bio memblokir saluran dan meletakkan penghalang tebal untuk mencegah rasi bintang lainnya mendengarkan. Setelah beberapa persiapan, saya melihat kembali pada anggota partai. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Saya membuka mulut saya tetapi tidak bisa berbicara dengan mudah. Mungkin dia pikir aku sedang bercanda tapi Lee Ji-hye gemetaran. Ah Jusi, apa yang salah denganmu tiba-tiba? Kamu menakutkan. Petik 2. Saya mencoba tersenyum pada Lee Ji-hye. Saya sudah lama bermasalah. Saya yakin saat ini akan datang. Lee Hyun-sung dan Shin Yo-sung menatapku dengan khawatir. Aku melihat orang-orang yang khawatir tentang pertamaku, bahkan dalam situasi ini, dan menggigit bibirku. Beberapa dari Anda. Mata kelompok itu bergetar. Saya melihat Han Suyong berbalik. Kemudian saya berbicara seperti sedang menarik pelatuknya. Kamu adalah karakter dari sebuah cerita. TL, Rainbow Turtle.